Yo, jadi sekarang tuh kondisinya jam 11 malam. Gue pengen tidur. Tapi sebelum gue tidur, gue mutusin buat nyari ngantuk dulu dengan doom scrolling. Ketika gue lagi doom scrolling, gue ternyata menemukan ada salah satu artikel yang menarik banget pengen gue bahas sama lu semua di video ngopi kesempatan kali ini. Tapi disclaimer dulu, gue paham kalau misalkan mungkin pemahaman gue itu sangat amat kurang gitu terkait adanya peristiwa ini. Jadi kalau misalkan ada di antara kalian semua yang lebih mengerti, lebih paham, lebih punya banyak referensi, lebih punya banyak POV gitu ya terkait adanya kejadian ini, tolong ajarin gue dan juga kasih tau gue di kolom komentar. Karena kita bakalan ngomongin soal peristiwa G30 SPKI atau peristiwa pengkhianatan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia. Jadi gue ngerekam video ngopi di tanggal 29 September 2025 ya. Tepat H-1 bahkan H-1 jam sebelum tanggal 30 September 2025. Biasanya di tanggal 30 September televisi nasional itu menayangkan film pengkhianatan G30 SPKI gitu ya. Cuman gue gak tahu apakah masih ditayang atau kagak. Yang jelas kalau misalnya memang pengen cari filmnya itu di YouTube, itu ada yang nge-repost channel YouTube namanya Hendra Ahya dengan judul film pengkhianatan G30 SPKI. Dia ngupload itu bener-bener full banget filmnya di 4 jam 33 menit. Dan seingat gue suka ada konten kreator atau YouTuber gitu ya tiap tanggal 30 September 2025 yang ngide untuk nobar film G30 SPKI karena seingat gue ini filmnya gak copyright, ini udah jadi arsip nasional dan gue yakin lu juga bisa nonton bareng-bareng gitu di live streaming. Ya Andri kalau nggak salah juga nonton dah waktu itu. Nah cuman yang jelas ya kalau misalnya lu semua tanya ke gue tahu dari mana terkait cerita ini gitu ya. Ada dua sumber yang gue ingat banget terkait adanya G30 SPKI. Yang pertama gue pernah mempelajari ini ketika SD atau SMP gitu ya, karena itu materi wajib ya, materi sejarah wajib yang harus diajarkan gitu ya di sekolah. Yang kedua itu waktu gue study tour ke Lubang Buaya. Dimana di situ gue inget banget kalau misalkan waktu pemutaran film gue keluar dulu nyari toilet karena gue kebelet kencing, dan abis itu banyak banget orang-orang yang parno karena kita bener-bener nonton di tempat kejadian dimana perwiranya itu dikubur di Lubang Buaya. Bahkan ada teman-teman gue yang indigo gitu yang ngerasa kayak anjir ini kok bau darah gitu ya. Gila horor banget kerasanya men. Cuman ya balik lagi itu museum kan, dan kita harus hormati segala macam perjuangan dan juga peristiwa-peristiwa sejarah yang emang pernah terjadi di negara kita tercinta. Nah alasan kenapa gue pada akhirnya pengen ngebahas ini karena ada salah satu artikel atau berita yang mana informasi ini gue yakin lu semua udah pada tahu gitu ya. Mungkin sebagian udah pada tahu, tapi gue baru tahu sekarang. Jadi ini berita gue lihat ya dari kompas.com di mana berjudul benarkah CIA terlibat dalam peristiwa G30S. Ini penjelasan yang dibuat sama Pak Muhammad Iqbal Amar dan juga Kak Inten Esti Pratiwi. Dari berita ini gue kaget kalau misalkan lah G30 SPKI kan bukannya katanya itu emang gara-gara PKI gitu ya. Tapi dari berita ini dikasih tahu kalau misalkan ada keterlibatan Amerika. Like what the? Selalu saja negara ini muncul di tengah krisis negara lain gitu. Tapi gue coba buat nge-cross check gitu ya, apakah ada portal berita lain yang memberitakan ini? Ternyata udah ada. Dari Tempo tahun 2022 dengan judul menapaki jejak keterlibatan CIA dalam G30S. Dari Merdeka.com ya, di tanggal 21 September 2023 dengan judul ini pengakuan CIA tentang peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Bahkan udah dibuatin juga videonya sama Kamar Film dengan judul dokumen rahasia AS ungkap peran saya di G30S. Ini video bagus banget gue tonton gitu ya. Storytellingnya Kamar Film udah bukan main-main lah, gila. Buat lu semua yang pengen ngerti banget sejarah kayak gimana gitu ya, lu coba buat tonton video yang dibuat sama mereka. Itu bener-bener teratur banget secara penyampaian, dan lu bakal tahu informasi-informasi yang mungkin berasal dari sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi dari berita-berita yang gue baca ini gitu ya, gue jadi paham kayak oh shit, ternyata peristiwa mencekam di negara kita tercinta itu punya banyak banget POV gitu ya. Bahkan setelah berakhirnya Orde Baru muncul investigator, reporter bahkan penulis gitu ya, baik itu dalam negeri ataupun di luar negeri yang meneliti secara mandiri terkait adanya peristiwa ini, sebab dan juga akibat. Sampai pada akhirnya banyak banget POV terkait adanya peristiwa G30 SPKI ini. Sebelum pada akhirnya kita bakal baca artikel yang menarik ini, di mana artikel ini juga berasal dari beberapa sumber-sumber buku gitu yang tadi udah gue kasih tahu, kita bakal throwback dikit terkait adanya peristiwa G30 SPKI, sekaligus menghormati tentang sejarah di negara kita tercinta gitu ya. Seingat gue ini merupakan peristiwa kelam yang sangat amat kelam gitu ya. Bahkan habis peristiwa ini pun itu jadi makin kelam karena terjadi pembantaian juga kan kalau nggak salah tuh buat orang-orang yang emang menganut paham PKI gitu. Jadi G30 SPKI ini seingat gue merupakan salah satu alasan kenapa komunisme itu dilarang di negara kita tercinta, dan juga merupakan salah satu alasan kenapa kita punya 7 pahlawan reformasi.
Ini terjadi pada zamannya Pak Soekarno di masa sistem pemerintahan demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1965. Terus G13PK terjadi di tahun 65, di mana waktu itu tuh ada isu kalau misalnya Pak Soekarno sakit. Terus habis itu Partai Komunis Indonesia, DNID dan juga kawan-kawannya melihat peluang kalau misalnya mereka bisa mengambil alih pemerintahannya dengan cara mengkudeta. Akhirnya terjadilah tragedi Lubang Buaya, di mana mereka itu membunuh 6 perwira tertinggi beserta 1 anggota pasukannya. Kayak gitu. Seingat gue di tahun ini atau 1 tahun kemudian akhirnya Pak Soekarno memerintahkan Pak Soeharto menggunakan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Gue inget banget Super Semar soalnya gue dapat beasiswa Super Semar ya, untuk menstabilkan negara, yang sampai pada akhirnya di tahun 1968 akhirnya Pak Soeharto menjadi presiden kedua di negara Indonesia. Ya, Pak Soekarno mundur, terus gue nggak tahu apakah mundur apakah diturunkan gitu ya, cuma yang jelas kalau misalnya lihat dari buku sejarah gitu pada akhirnya digantikan dan kemudian distabilisasikan menjadi Orde Baru kayak gitu. Cerita yang udah kita denger tadi itu berdasarkan sejarah buku pelajaran gitu ya. Nah, buat lu semua yang penasaran kayak terus di mana Bang keterlibatan dari saya-nya Bang berdasarkan artikel yang lu baca ini, kita harus throwback dulu ke dalam beberapa tahun sebelum terjadinya G13PKI. Jadi Amerika kan menang Perang Dunia Kedua dan mereka tuh ya cenderung tidak suka sama paham komunisme gitu ya, yang emang sangat amat terkait sama Uni Soviet dan segala macam. Nah, Indonesia in other hand waktu zaman demokrasi terpimpin, waktu zamannya Pak Soekarno itu lagi berkembang komunis gitu. Bahkan waktu zaman-zaman tersebut Partai Komunis itu jadi partai keempat terbesar gitu seingat gue. Nah, mungkin dari situ gitu ya Pak Soekarno dilihat sebagai ancaman sama Amerika yang sampai pada akhirnya menyusupkan CIA ke Indonesia dengan tujuan untuk menurunkan Pak Soekarno dari jabatannya presiden pertama gitu ya dan menghilangkan komunis di Indonesia. Ya, akhirnya digantikan kan sama Pak Soeharto dan orang-orang yang pernah berhubungan sama PKI itu dihilangkan pada zaman-zaman setelah G30 SPKI. Dan itu momen horor juga tuh katanya tuh. Kalau misalnya lu asal ditunjuk, kalau misalnya lu PKI bisa bener-bener hilang katanya. Ya, kalau misalnya lu semua tanya ke gue, keluarga gue riwayatnya kayak gimana, kakek nenek gue dari ABRI gitu ya. Jadi aman. Tapi gue gak kebayang sih buat orang-orang yang asal dituduh gitu terus habis itu hilang gitu, pasti bakal sedih banget ya gak sih. Nah, berdasarkan artikel ini dikasih tahu kalau misalnya pada masa Orde Baru, pemerintah dengan tegas menyebut Partai Komunis Indonesia sebagai dalang utama peristiwa berdarah tersebut. Narasi ini begitu dominan hingga nyaris menutup ruang bagi tafsir lain. Namun setelah rezim Orde Baru tumbang, pintu bagi penelitian sejarah yang lebih terbuka mulai mengungkap lapisan fakta baru. Beberapa kajian akademik dan dokumen yang belakangan dipublikasikan menyingkap kemungkinan adanya peran pihak luar termasuk dugaan campur tangan Central Intelligence Agency Amerika Serikat ya. Ini masih dugaan dari hasil penelitian berbagai macam elemen masyarakat. Isu ini kian sensitif karena berkaitan dengan pembantaian massal terhadap ratusan ribu orang yang dituduh simpatisan PKI. Ini maksud gue yang gue bilang tuh momen-momen horror gitu ya. Di antara beragam teori yang berkembang, dugaan keterlibatan Amerika Serikat kerap dianggap yang paling sulit diterima. Narasi ini kontras dengan versi resmi Orde Baru yang menuding PKI sebagai aktor tunggal. Pertanyaan pun mengemuka. Apakah benar saya ikut bermain dalam tragedi G30S? Oh ya, by the way, buat kalian semua yang pengen menikmati bacaan ini secara visual gitu ya, gue rekomendasikan lu buat nonton videonya Kamar Film dengan judul Dokumen Rahasia AS Ungkap Peran Saya di G30S. Ini bagus banget secara visual dan juga secara storytelling gitu ya. Soalnya ya gue juga udah nonton secara full gitu ya, dan bahkan citasinya itu juga lengkap banget gitu ya. Lu bisa langsung lihat sendiri di akhir videonya. Gila, banyak banget nih. Amnesty International, Anderson, diakses dari Economist Journal dan Edu gitu, Mass Murder Program dan masih banyak lagi. Kita bakal lanjut baca berita dari sini. Oke, jadi Soekarno tegang dengan Barat. Perlu dicatat katanya pada era itu AS sedang terlibat persaingan ketat dengan Uni Soviet dalam menyebarkan pengaruh ideologi masing-masing. Nah, ini yang gue kasih sebelumnya. Ada kiri, ada kanan gitu loh. Dilansir dari Kompas.com, Presiden Soekarno yang semakin akrab dengan blok komunis membuat Washington khawatir. Dalam buku Legacy of Ashes, The History of the CIA tahun 2011, jurnalis investigasi Tim Weiner menulis bahwa sikap Soekarno yang menolak campur tangan Barat menjadi alasan utama kecurigaan tersebut. Dulu negara kita antek asing ya. Bahkan penolakan bantuan dari IMF yang disertai pernyataan lantang "Go to hell with your aid" menjadi simbol perlawanan Soekarno terhadap dominasi Amerika. CIA kemudian digerakkan untuk mencari cara menyingkirkan Soekarno dari panggung politik.
Kemudian sejak dekade 1950-an berbagai operasi rahasia dijalankan mulai dari upaya membuat film porno dengan aktor mirip Soekarno hingga penyelundupan senjata bagi pemberontakan di daerah ya kayak misalnya di Ambon gitu ya. Ini juga di cover sama videonya Kamar Film, lu bisa lihat sendiri nanti di sini. Oke. Meski begitu, upaya mereka mendekati militer Indonesia tidak selalu mulus sebab internal militer sendiri sudah terbelah dalam beberapa faksi. Salah satu tokoh yang sempat dilihat berpotensi oleh Washington adalah Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani. Weiner mencatat duta besar Amerika untuk Indonesia saat itu, Howard Jones, bahkan pernah mengirim telegram kepada Menteri Luar Negeri AS yang menyebut Jenderal Nasution sebagai sosok anti komunis yang dapat dipercaya. Sementara peluang para pemberontak dianggap tipis untuk meraih kemenangan. Makin menarik ya, soalnya udah terlihat kayak benang merah ini keterkaitan antara CIA gitu loh sama peristiwa G30 SPKI. Terus kemudian PKI menjelma jadi kekuatan besar. Teknisi telekomunikasi asal Jerman, Horst Henry Gerken, dalam bukunya A Magic Gecko, peran CIA di balik jatuhnya Soekarno tahun 2011 menuturkan bahwa keresahan politik pada pertengahan 1960-an sudah meluas ke berbagai kalangan. Saat itu, PKI menjelma menjadi kekuatan besar yang berjaring dengan politisi, tokoh militer hingga pengusaha bahkan dari kalangan bawah gitu ya. Kayak misalkan petani dan juga pekerja pun ikut meramaikan PKI, di mana akhirnya mungkin ini menjadi alasan kenapa partai tersebut menjadi partai keempat terbesar gitu di Indonesia waktu demokrasi terpimpin. Isu yang beredar bahkan menyebut jika kudeta terjadi, seluruh kekayaan masyarakat bisa saja disita atau dilikuidasi. Situasi politik kala itu memang membingungkan. Marshall Green yang menggantikan Howard Jones sebagai duta besar Amerika Serikat bersama agen CIA Edward Masters baru membuka keterlibatan badan intelijen tersebut sekitar 2 dekade kemudian. Dalam kesempatan mereka, pengaruh PKI justru lebih kecil dalam kudeta dibandingkan peran CIA. Bagi AS dan Inggris, sikap Soekarno yang anti barat dan makin condong ke Beijing dianggap ancaman serius. Pandangan ini ternyata sejalan dengan kegelisahan kelompok Islam garis keras serta para jenderal militer yang juga resah terhadap kebijakan Soekarno. Alhasil, Washington menemukan sekutu alami dalam kelompok-kelompok yang sama, menginginkan turunnya sang pemimpin revolusi. Jadi itu ya keterlibatan CIA terhadap peristiwa G30 SPKI. Cerita lengkapnya lu bisa langsung baca sendiri di artikel Kompas yang ini, karena ya biar lu sendiri juga baca gitu sebenarnya kayak gimana. Yang jelas gue udah kasih tahu simpulannya kayak gimana. Oke, jadi seperti itu aja mungkin yang bisa gue kasih tahu seputar peristiwa G30 SPKI. Harap diingat kalau misalnya udah kalian dengarkan yang udah kita baca bareng-bareng itu masih dugaan. Oke, karena keterlibatan antara CIA dan juga peristiwa G30 SPKI pada akhirnya itu hasil penelitian dari beberapa orang-orang yang udah menulis buku beberapa tahun setelah Orde Baru gitu ya. Tapi ya mungkin ini bisa menjadi POV lain terkait adanya peristiwa G30 SPKI. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue yakin pasti ada di antara kalian semua yang lebih into banget sama cerita-cerita sejarah kayak gini, karena gue pun waktu sekolah gitu ya ada juga gitu ketemu sama teman-teman yang emang dia tuh bener-bener doyan banget gitu mengkonsumsi cerita-cerita sejarah yang kayak gini, dan gue yakin mungkin ada penonton gue yang pun kayak gitu juga gitu. Jadi itu aja mungkin dari gue, terima kasih banyak. Jangan lupa buat tulis segala macam informasi tambahan yang bisa lu kasih tahu atau mungkin bisa mengkoreksi apa yang emang gue ucapkan tadi gitu ya. Sekali lagi thank you banget udah mendengarkan nyeping gue selama beberapa menit. Gue undur diri, sampai jumpa lagi di next video ngopi. Jangan lupa buat likes dan jangan lupa buat hype. Sampai jumpa.